Selamat Jumat Agung. Hari ini kita memperingati akan hari kematian Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus mati buat saya dan saudara. Perayaan yang berhubungan dengan kematian biasanya bukanlah sesuatu yang populer, saudara. Sebab di mana ada kematian, biasanya di situ ada tangisan, ada ratapan, ada kesedihan, saudara. Ada air mata. Tetapi saudaraku, peristiwa kematian Yesus tidak ada kaitannya dengan air mata. Tetapi peristiwa kematian Yesus adalah suatu berkat bagi kita, umat manusia, saudara. Di mana Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia datang bukan untuk menjadi kaya. Kalau Dia datang untuk menjadi kaya, saya percaya Dia adalah orang yang terkaya di seluruh dunia ini. Tetapi firman Allah berkata, Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya saya dan saudara yang miskin menjadi kaya karena Dia, saudara. Sebab itu tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini, saudara. Apapun status kita, apapun latar belakang hidup kita, apapun kehebatan kita sebagai manusia, tidak dapat dibandingkan dengan Allah kita. Dia yang kaya, kata firman Allah, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia, saudara. Bahkan firman Allah berkata, Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Peristiwa kematian Yesus adalah satu peristiwa yang besar. Berita tentang kematian Yesus adalah sesuatu yang penting bagi kita orang yang percaya, saudara. Di mana melalui peristiwa kematian Yesus, kita memperoleh berkat. Saya katakan tadi, kematian Yesus itu penting. Tidak ada kaitannya dengan air mata. Sebab kematian Yesus justru membebaskan kita dari belenggu dosa. Sekalipun waktu Yesus mati, murid-murid bersedih, murid-murid kecewa, murid-murid tinggalkan, kembali kepada pekerjaan mereka semula. Karena mereka beranggap bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Mereka berharap Dia adalah Raja. Tetapi saya mau katakan, peristiwa kematian Yesus adalah rencana Allah yang besar bagi umat manusia. Sebab itu kematian Yesus tidak ada kaitannya dengan gagal. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak mengerti rencana Allah, mungkin akan berpikir bahwa kematian Yesus adalah kegagalan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya kematian Yesus tidak ada hubungannya dengan kegagalan. Kematian Yesus, saudaraku, tidak ada hubungannya dengan akhir. Ketika orang mati, saudara, maka kadangkala kalau dia menjadi tulang punggung di dalam keluarga, orang berpikir akhir dari segala-galanya, tidak ada harapan lagi. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, di pagi menjelang siang ini, kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Kematian Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Kematian Yesus adalah hal yang luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya jangan kita remehkan tentang peristiwa
kematian Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30, bagaimana ketika Yesus mati, dicatat oleh Injil Yohanes, dikatakan di sana, Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Peristiwa kematian Yesus bukan peristiwa yang biasa. Kita banyak melihat kematian manusia, bagaimana ketika ajal akan menjemput, bagaimana saudara usaha manusia dilakukan untuk supaya kalau boleh jangan dulu ajal menjemput. Tapi kita melihat bagaimana dalam peristiwa Yesus, sebelum Yesus mati, Yesus menderita, Yesus mengalami hinaan, olokan, Yesus dicambuk, ditombak, dirajam, Yesus diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Mengapa dia mengalami semua itu? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia menerima kutuk dosa karena dia mengasihi saya dan saudara. Kalau saudara lihat di dalam Matius, saudara diceritakan di sana. Di dalam Matius 27 dikatakan di sana, bagaimana di dalam peristiwa Yesus itu, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3 saudara, gelap gulita. Sehingga kira-kira jam 3 mulai terdengar suara yang berkata, Eli, 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 lama sabatani. Ketika Yesus berteriak itu saudara, Yesus berkata, Tuhan, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat seperti itu, Yesus mengalami satu puncak penderitaan sebagai seorang manusia. Orang berkata mungkin dia memanggil Elia. Lihat apakah Elia akan menolong dia. Tetapi di dalam semuanya Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi, saudara. Di tengah penderitaan itu, Yesus tetap melakukan itu karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan di pagi menjelang siang ini kita akan melihat ada 4 hal yang Yesus lakukan di saat kematian Yesus. Yang pertama saudaraku, lewat kematian Yesus yang pertama, dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Saya dan saudara yang tadinya harus menerima pidana kematian, harus masuk di dalam neraka yang kekal. Tetapi karena kematian Yesus, karena pengorbanan Yesus, dosa kita diampuni oleh Tuhan. 1 Petrus 1
ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Firman Allah berkata Dia tak bercacat dan tak bernoda. Dia tidak berdosa, saudara. Tetapi Dia menebus saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan. Kita menerima pengharapan di dalam Tuhan. Kita memperoleh iman di dalam Tuhan. Dia membayar kita. Firman Allah berkata, dengan darahnya yang mahal, saudara. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Kalau kita renungkan betapa peristiwa kematian Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada seorang kaya di Jerman, saya lupa namanya, di dalam kesaksian. Seorang kaya ini dia terkenal adalah seorang kaya yang di Jerman, saudara. Satu waktu dia pergi ke tempat pameran lukisan. Pada waktu, saudara, dia berjalan melihat-lihat lukisan dari para pelukis yang terkenal dan tersohor di Jerman. Dia tertarik dengan satu lukisan, saudara, tentang kematian Yesus, saudara. Dia terdiam di situ dan dia melihat lukisan itu, dan seolah-olah lukisan itu hidup, saudara. Dan di dalam lukisan itu ditulis begini, ini yang aku perbuat bagimu. Apa yang engkau perbuat bagiku? Kata-kata itu terngiang-ngiang, saudara. Dia pulang melihat lukisan itu, dia menangis. Dia mulai merenungkan di dalam perjalanan hidupnya. Ternyata tidak banyak yang dia dapat lakukan. Ternyata belum banyak yang dapat dia perbuat, saudaraku. Dan kalau pertanyaan ini datang kepada saya dan saudara, ketika saudara melihat Yesus tersalib, mati di atas kayu salib, saudara. Dan kalau pertanyaan itu datang kepada saya dan saudara di hari ini, itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Sekarang, apa yang sudah kita lakukan buat Yesus? Apa yang sudah kita perbuat buat Yesus? Apa yang sudah kita lakukan buat Yesus? Untuk kita hanya menjadi anak Tuhan yang menuntut, dan menuntut, saudara. Tetapi kiranya lewat kematian Yesus kita memperingati Jumat Agung. Ini juga menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Banyak yang Yesus sudah perbuat buat saya dan saudara. Dia mati buat saya dan saudara. Dia bangkit buat saya dan saudara. Dia naik ke sorga. Dan firman Allah berkata, sampai hari ini dia tidak berdiam. Dia masih bekerja. Maka dia menjadi pendoa buat
Dan dia akan datang kembali, bukan lagi menjemput orang berdosa, tetapi dia akan menjemput gereja Tuhan yang sudah disempurnakan. Yesus saja masih berdoa, saudara, menjadi pendoa syafaat buat saya dan saudara. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Hargai kematian Yesus. Yang kedua, saudara, peristiwa kematian Yesus, di mana hubungan kita dengan Allah yang terputus dipulihkan kembali. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan terputus. Manusia diusir dari Taman Eden. Dan mulai saat itu manusia hidup di dalam dosa. Alkitab berkata, engkau harus mencari, mengeluarkan keringat, berpeluh, bersusah payah, saudara, karena dosa. Wanita melahirkan dengan kesakitan karena dosa. Hubungan manusia dengan Allah terpisah. Tetapi melalui peristiwa kematian Yesus, hubungan yang rusak itu, hubungan yang putus itu direstorasi kembali, dipulihkan kembali, saudara. Roma 3 ayat yang ke-25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita lihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan panggil Adam, 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 di manakah engkau? Apa yang Adam lakukan? Adam bersembunyi. Adam takut. Adam tidak ada keberanian. Dia bilang kepada Tuhan, kami telanjang. Karena apa? Karena dosa. Manusia coba menutup dengan kebenaran sendiri. Dia pakai daun, dia menutup ketelanjangannya. Ini yang dilakukan manusia ketika ada di dalam dosa. Dia tutup dengan kebenaran dia sendiri, saudara. Tetapi karena kasih Allah, ketika Yesus melihat Adam dalam keadaan yang berdosa, Tuhan ganti dengan apa? Dengan kulit binatang, saudara. Kulit domba. Di sini sudah menggambarkan bahwa pada kejatuhan manusia yang pertama sudah ada domba yang disembelih, saudara. Dari mana mendapat kulit itu? Kalau tidak ada domba yang disembelih. Dan itu yang dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan manusia, saudara. Dan ini yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Dia mati buat saya dan saudara, supaya saya dan saudara yang berdosa dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kematian Yesus membebaskan kita dari kematian kekal, saudara. Sorga bukan hanya cerita, neraka bukan hanya cerita. Itu pasti, saudara.
kematian kekal. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, saudara. Kita diselamatkan. Kita tidak akan menerima kematian kekal, tetapi kita menerima hidup yang kekal, saudara. Sebab itu jangan berdosa, jangan dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, saudara. Itu satu gambaran bagaimana Yesus sudah menang. Dia bangkit, dia kalahkan maut. Dia bangkit dengan satu kebangkitan baru. Sebab itu kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan mau mati secara rohani, harus bangkit dengan kebangkitan baru bersama dengan Yesus. Sebab dia memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan. Yang keempat, lewat kematian Yesus kita mati dari dosa dan hidup bagi Allah. Roma 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Saudara garis bawahi perkataan ini. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, saudara. Yang keempat, lewat kematian Yesus dikatakan kita mati dari dosa. Sebab itu orang yang menghargai kematian Yesus, kalau dia tahu Yesus sudah tebus hidupnya, dia tidak mau lagi hidup di dalam dosa, saudara. Jangan berkecimpung di dalam dosa. Jangan berpikir, oh nanti ada perjamuan minta ampun dosa. Yesus tidak mati untuk kedua kali. Yesus hanya mati untuk satu kali selama-lamanya. Jangan hidup di dalam dosa, kata firman
tetapi sebagai senjata kebenaran, saudara. Hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tetap mau hidup di dalam dosa, kalau kita mau tetap dosa mengikat hidup kita, saudara, pasti tujuan saudara adalah neraka. Saya mau terus terang kepada jemaat Tuhan, tidak peduli berapa lama engkau mengikut Tuhan, tidak peduli berapa lama engkau melayani Tuhan, tetapi kalau hidupmu terus di dalam dosa, terikat di dalam dosa, berkecimpung di dalam dosa, pasti tujuanmu neraka. Tetapi saudara, kalau kita menghargai kematian Yesus, Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Dia memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Kita dituntun oleh kebenaran. Kita dimampukan untuk berjalan di dalam kebenaran lewat kuasa Roh Kudus. Maka pasti tujuan kita adalah sorga, saudara. Dan ini yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Kedatangan Yesus yang pertama mencari orang yang berdosa. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara, Yesus tidak lagi mencari orang berdosa. Kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan mencari gereja yang sudah disempurnakan. Kalau itu saudara masih ada di dalam dosa, kalau saudara masih terikat oleh dosa, minta kepada Tuhan, lepaskan itu di dalam nama Yesus. Sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran. Firman Allah berkata, belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya, saudara. Siapa kebenaran itu? Yesus dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu jangan ada kepura-puraan lagi di dalam hidup kita. Jelas di dalam hidup kita. Biar kita mau hidup bukan menjadi seterus salib Kristus, tapi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan itu di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.